Yang belakang Joko. Kanan Pak. Joko, yang Pak Joko. Gimana Pak Joko? Setelah selama ini Pak Joko. Oknum guru olahraga SMP 13 Kota Bekasi untuk diserahkan ke Mapolres ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Metro. JO alias Joko, 59 tahun oknum guru olahraga sekaligus pembina OSIS dari SMP 13 di Kota Bekasi, hanya bisa tertunduk malu saat pihak kepolisian Polres Metro Bekasi menetapkan dirinya sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap muridnya. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro Selasa siang mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, pelaku tega melakukan pelecehan seksual terhadap berinisial MP 14 tahun karena melihat korban dalam kondisi merenung di dalam ruang OSIS. Kapolres menambahkan korban sudah 3 kali dilakukan perbuatan tidak wajar oleh sang guru, bahkan akibat perbuatan bejat sang guru, korban mengalami trauma berat hingga mencoba melukai dirinya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun penjara. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya terungkap setelah alumni dari sekolah bersama sejumlah orang tua murid melakukan aksi demo di depan gerbang sekolahnya pada Senin kemarin. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Kejadian di ruang OSIS sekolah SMP yang ada di Kota Bekasi, di Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Korban yang melaporkan saudari NP 14 tahun, pelaku saudara JP 59 tahun, laki-laki pekerjaan guru, alamat perumahan Pondok Ungu Permai di Babelan, Bekasi. Kejadian pada hari Kamis 14 Agustus ketika korban bersama rekan-rekannya berada di ruang OSIS SMP yang ada di Kota Bekasi. Kemudian pelaku masuk dan pelaku ini merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan juga selaku pembina OSIS. Luar biasa. Kemudian siswa-siswi yang lain keluar. Kemudian pelaku ini dari belakang memegang korban. Jadi dirangkul dari belakang, kemudian juga memegang bagian intim yang di atas, kemudian juga memegang bagian intim yang di bawah daripada korban. Dan menurut pengakuan korban, ini pelaku sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan yang tanggal 14 Agustus itu bukan yang pertama, tapi sudah yang ketiga kali. Kemudian korban dengan adanya perbuatan itu merasa shock, kemudian juga belajar juga kurang ini, kemudian orang dan berupaya untuk melukai diri sendiri. Dan ini juga kami juga sudah, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres, kemudian kita amankan daripada pelaku tersebut. Dan kami juga sudah berkomunikasi kaitan dengan psikologi terhadap anak tersebut kepada KPAD, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Selalu mengancam korban. Pelaku itu sering mengancam korban. Kalau ancamannya tidak melakukan ancaman, tetapi sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut. Hasil pemeriksaan berapa banyak, Pak? Saat pertama kali dilecehkan, Pak? Karena pada saat itu awal mulanya bahwasanya korban ini hanya memegang daripada menepuk-nepuk daripada paha terlebih dahulu, sambil menyampaikan
menanyakan tentang kabarnya, bagaimana pelajaran dan lain sebagainya. Awal mulanya ini dianggap suatu hal yang ya antara orang tua sama ini, tetapi kemudian perbuatan ini berlanjut ke yang lainnya seperti itu. Dan juga di sini juga kami menghimbau kepada mungkin kalau masih ada korban-korban yang lain, silahkan untuk bisa melaporkan kepada kami, karena tidak menutup kemungkinan korbannya lebih dari satu. Seberapa yang melaporkan, Pak? Korban udah berapa yang sudah melapor, Pak? Sementara baru satu. Dari Saat ini pengakuan kan pelaku. kabarnya juga berlangsung lebih dari belasan hari. Itu ada backingan dari pihak sekolah sendiri nggak sih Pak? Sehingga baru terbongkar sekarang. Saya kira kalau backing kegiatan gini nggak ada lah, sekolah masuk backingin kayak gini. Saya pikir nggak ada lah, cuma korban saja. Korban kalau kira-kira ada yang melaporkan, pasti segera akan kami tindak lanjuti. Pak, itu kan menuai protesnya dari alumni, Pak ya. Bisa didugaan terjadinya udah sekian tahun. Ini protesnya dari alumni karena bahwasanya dari alumni itu melihat permasalahan ini kenapa kok kok didiamkan saja oleh pihak sekolahan, tidak ada tindakan-tindakan yang tegas. Kemudian dari pihak alumni yang menyampaikan hal tersebut. Ada indikasi sekolah melindungi atau gimana, Pak? Gimana? Ada indikasi dari pihak sekolah melindungi pelaku atau gimana? Kalau melindungi tidak ada. Pak, tapi ada korban lainnya dari alumni sehingga alumni Ini itu kami mulai masih protes. mendalami tentang hal tersebut. Dan juga kami mohon informasi apabila ada korban-korban yang lain, silakan untuk bisa melaporkan kepada kami. Pelaku melakukan pelecehan di ruangan OSIS ini apa sih Pak yang menjadi dasarnya? Ya, ini korban melihat pelaku melihat bahwasanya ini adalah suatu kesempatan melihat korban agak murung dan lain sebagainya, mencoba menghibur, tetapi yang dilakukannya tidak betul, tidak benar. Suka nonton film porno nggak? Ini masih coba kami dalami lagi.